Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Mas Vidi Muhammad yang menceritakan tentang pengalaman seseorang yang didatangi oleh penghuni gunung ya, ketika mendaki di Pegunungan Lawu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini dialami oleh Dharma ketika dia sedang mendaki ke Gunung Lawu bersama saudara kandungnya. Gak tahu ini adalah sukma yang lepas dari tubuh atau mati suri. Yang jelas itu terasa sangat nyata. Sebelum mulai ke cerita, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah membaca cerita dan silakan follow akunnya Mas Vidi Muhammad. Oke, langsung saja. Dharma adalah seorang karyawan pabrik yang berada di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu, dia mengalami berbagai macam masalah di keluarganya. Setelah beberapa bulan yang lalu ayahnya meninggal karena kecelakaan dan sekarang dia terkena PHK dari pabrik tempat ia bekerja. Ditambah lagi ayahnya ini masih punya hutang piutang sama seseorang. Dharma yang harus bisa membantu ibunya mencukupi kebutuhan rumah merasa sangat bingung. Belum lagi dia harus membantu membiayai kuliah dan sekolah adiknya. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya cewek, satu masih duduk di sekolah dasar dan satu lagi SMA. Sudah 1 minggu ini, Dharma berusaha mencari pekerjaan lain, tapi tidak menemukannya. Selama 1 minggu itu, dia sering mengurung diri di dalam kamar dan hampir depresi. Karena tidak ingin terus-terusan memikirkan masalahnya, dia berencana pergi mendaki gunung untuk menenangkan pikirannya. Karena bagi Dharma, hanya gunung yang bisa membuat dirinya merasa damai. Dia mendatangi Safety adiknya untuk diajaknya pergi mendaki. Dan Safety tidak keberatan karena sebelumnya Dharma sudah sering mengajak Safety mendaki bersama teman-teman sependakiannya. Tanpa banyak persiapan, Dharma memutuskan untuk berangkat mendaki besok ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan pendakian ini hanya akan dilakukan mereka berdua saja. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, mereka mendatangi ibu untuk minta izin mendaki. Awalnya sih ibu keberatan karena di rumah beliau tidak ada temannya. Tapi ibu juga nggak bisa memaksa dan akhirnya dengan berat hati mereka diizinkan untuk berangkat. Berangkatlah mereka berdua dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Lawu via Ceto. Sesampainya di situ, Dharma menemui salah satu temannya yang kebetulan sedang bertugas. Setelah bertemu, mereka ngopi-ngopi dulu di dekat base camp karena di sisi lain mereka ini sudah cukup lama tidak mendaki bareng dan tidak bertemu. Dharma yang bukan pertama kalinya mendaki via jalur ini dipersilahkan temannya untuk langsung mendaki saja. Dia juga sempat menawarkan diri untuk menemani Dharma mendaki. Tapi Dharma bilang nggak perlu karena takut merepotkan. Di sisi lain, tujuan Dharma mendaki ini hanyalah untuk menenangkan pikirannya saja. Setelah puas ngopi, Dharma bersalaman dengan temannya dan pamit untuk melanjutkan perjalanan agar nanti tidak kemalaman. Setelah bersalaman dengan temannya dan berpesan agar hati-hati, semoga pendakiannya lancar, Dharma dan Safety bergerak menuju ke gerbang pendakian. Sesampainya di sana, dia mengajak Safety untuk berdoa dulu. Setelah itu perjalanan dimulai sekitar pukul 11 siang.
Dharma meminta Safety untuk berjalan di depan dan singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Di sini Dharma mengajak Safety untuk istirahat sekalian untuk melakukan sholat duhur. Safety yang waktu itu tidak membawa mukena tidak ikut sholat. Sementara Dharma sholat, dia menunggunya di bangunan pos sambil makan cemilan. Setelah sholat, Dharma mengadu sama yang di atas ya. Semoga diberi jalan keluar atas apa masalah yang sedang ia hadapi saat ini. Sambil berdoa, tanpa sengaja, dia meneteskan air matanya. Karena tidak ingin Safety tahu, dia segera mengelap air matanya itu. Dan setelah itu dia menghampiri Safety. Sepertinya Safety tahu kalau Dharma ini habis nangis. Dia bertanya, "Kenapa mas?" "Gak apa-apa dek, kelilipan tadi," jawab Dharma. "Oh, kirain habis nangis," lanjut Safety. Safety membagi cemilan kepada Dharma. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Dharma tidak bicara apapun karena dia terus memikirkan tentang problema yang setengah ia hadapi ini. Lalu dari depan Safety membuka obrolan. "Mas, jangan diem aja, kesambet lu nanti." "Udah gak apa-apa, kalau kesambet ntar aku suruh nyambet kamu aja," jawab Dharma dengan bercanda. Mereka berdua memang saudara tapi juga teman. Umur mereka juga tidak berselang jauh, hanya sekitar 2-3 tahunan. Kali ini mereka berjalan sambil sesekali bercanda dan tidak terasa sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi dan setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Selama perjalanan dari pos 2, mereka tidak ada kendala apapun dan singkat cerita sampailah mereka di pos 5, Bulak Peperangan, sekitar pukul 6. Terlihat malam itu cukup banyak pendakian lain. Selain sedang ngecamp di sini, Dharma juga melihat ya banyak sekali lah pendaki luar, maksudnya bukan warga lokal ya. Itu sedang mendaki di Gunung Lawu ini. Dan akhirnya Dharma memutuskan untuk bermalam. Setelah tenda didirikan, dia lanjut masak dan makan di depan tenda. Setelah itu mereka lanjut santai-santai di depan tenda sambil melihat pemandangan langit yang nampak cerah. Karena suhu semakin dingin, Dharma mengajak Safety untuk lekas tidur agar besok summitnya nggak kesiangan. Sebelum tidur, di dalam tenda Dharma sempat bilang ke Safety, "Dek, nanti kalau udah lulus SMA, kamu lanjut kerja ya, nggak usah kuliah." "Nggak mau mas, teman-temanku banyak yang mau lanjut kuliah," jawab Safety. "Iya, tapi kuliah kan butuh biaya dek, biayanya banyak," ucap Dharma. "Gak apa-apa mas, ntar kuliahnya sambil kerja aja, biar aku bisa biayain diri sendiri," jawab Safety. Beruntungnya Safety ini bisa mengerti keadaan keluarganya. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun tertidur dan sekitar pukul 3 dini hari, mereka bangun dan bersiap-siap akan summit. Peralatan yang tidak diperlukan mereka tinggalkan di pos 5. Setelah itu, mereka lanjut berjalan. Dan singkat cerita sampailah mereka di puncak gunung, kurang lebih ya sekitar 6 pagi, jam 6 pagi ya. Di puncak mereka tidak lama, hanya sekedar menikmati pemandangan, kemudian kembali turun ke Hargodalem. Di Hargodalem, Dharma mengajak Safety untuk mampir di warung untuk sarapan. Setelah itu dia berniat untuk ziarah ke petilasan Prabu Brawijaya dan meminta kepada Safety untuk menunggunya di warung. Nah, ketika sedang khusyuk mengirimkan doa kepada Sang Prabu, tiba-tiba Dharma merasakan ada hawa yang berbeda di dalam ruangan ini. Seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Beberapa kali dia menoleh ke belakang, dan sekilas ada sebuah bayangan.
yang melintas melewati pintu. Merasa kurang nyaman di tempat ini, akhirnya dia lekas menyelesaikan doanya dan kembali ke warung, serta mengajak Safety untuk kembali turun ke tempat camp. Di perjalanan turun dari Hargodalem, dia masih merasakan hal yang sama. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengikuti perjalanannya. Seringkali dia melihat ke sana kemari, tapi tidak terlihat ada siapapun yang mengikutinya. "Nyari apa sih, Mas?" tanya Safety. Enggak kok. Kok tempatnya beda banget ya, nggak kayak dulu?" jawab Dharma menutupi apa yang sedang ia rasakan. Singkat cerita, sampailah mereka kembali ke tempat camp. Dia ngajak Safety untuk istirahat dulu dan berencana turun nanti setelah duhur. Setelah merasa ngantuk, dia masuk ke dalam tenda dan merebahkan badannya di atas matras. Sedangkan Safety di luar sedang membuat minuman hangat. Nah, disinilah kejadian itu dialami oleh Dharma. Entah apa yang sedang terjadi. Ketika sedang tiduran di dalam tenda itu, tiba-tiba badannya kedinginan, sampai-sampai susah untuk bergerak. Seluruh tubuhnya terasa kaku dan pandangannya tiba-tiba buram. Gak berselang lama, terasa jelas seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menindihnya. Dan tiba-tiba dia sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah ia datangi. Tempatnya itu adalah hutan yang terdapat beberapa bangunan kayu seperti gubuk. Suasananya sangat sejuk, sepi, dan tenang. Dia berjalan menyusuri hutan ini, lalu sayup-sayup dari depan terdengar seperti ada suara seseorang. Dia berjalan menuju ke sumber suara itu. Dan gak lama berjalan, ternyata benar di depan nampak ada beberapa orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Sepertinya itu adalah sebuah perkampungan. Dia terus berjalan, dan orang-orang yang ada di situ mengucapkan salam kepada Dharma. Tapi anehnya, mereka mengucapkan salam itu tanpa melihat ke arah Dharma. Ada yang sambil menunduk, ada yang membelakanginya, dan ada juga yang sambil mendongak ke atas. Orang-orang ini pada kenapa ya? Pikir Dharma saat itu. Dia terus berjalan menyusuri jalan yang ada sambil menjawab orang-orang yang memberinya salam, meskipun orang-orang itu nampak aneh. Setelah cukup jauh berjalan, dia berhenti di sebuah bangunan gubuk untuk istirahat. Dan di sini dia merasa haus. Tidak lama istirahat di gubuk itu, dia didatangi oleh satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia mengenakan pakaian adat Jawa dan memakai sorban menutupi kedua pundaknya. Orang tua itu mengucapkan salam ke Dharma dan dia pun menjawabnya. Lalu orang itu lanjut bilang, "Aku tahu masalahmu, nak. Aku kesini mau membantu." Seketika itu, Dharma ingat dengan masalah yang tengah ia hadapi. Lalu dia menjawab, "Panjenengan iki sinten nggih?" "Ya, nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang, ayo ikut aku. Kalau saya ikut panjenengan, nanti saya pulangnya gimana?" "Gak usah pulang. Tinggal aja sama aku, dan semua masalahmu akan selesai," jawab orang tua itu. Orang tua itu melepas sorban yang dipakainya dan dipakaikan ke kedua pundaknya Dharma. Kemudian dia meminta Dharma untuk berjalan bersamanya. Dharma lekas turun dari gubuk dan ikut berjalan dengan orang itu. Sambil berjalan, orang itu menggandeng pundaknya Dharma. Gak lama berjalan, mereka masuk ke sebuah perkampungan lagi dengan orang-orang yang sama seperti tadi. Orang-orang yang berada di situ pun sama memberi salam kepada Dharma. Lalu orang tua itu berkata pada Dharma, "Apapun yang terjadi,
Jangan pernah noleh ke kanan kiri, apalagi ke belakang." Dharma hanya menurut pada orang tua itu. Dengan sangat erat, orang tua itu menggandeng pundak Dharma, menahan kepalanya agar tidak melihat ke arah belakang. Sambil terus berjalan, sesekali Dharma melirik ke kanan kiri untuk memastikan orang yang memberinya salam. Gak berselang lama, sayup-sayup dari belakang dia mendengar ada suara banyak orang yang sedang memanggilnya, termasuk suaranya Safety, adiknya. "Mas Dharma, Mas Dharma." Mendengar itu, Dharma ingin melihat ke arah belakang, tapi tidak bisa karena orang itu menahan Dharma agar tidak menoleh ke belakang. Suara Safety terus terdengar. Dharma sudah berusaha menoleh ke belakang tapi tidak bisa. Lalu orang itu kembali berkata pada Dharma, "Jangan menoleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang, kamu akan tinggal di sini bersama orang-orang itu." Suara orang-orang itu terus terdengar memanggilnya dari arah belakang. Sepertinya sedang butuh sesuatu dan semakin lama hanya suara Safety yang terdengar. Semakin dekat suara itu dan sesekali menangis. Sampai di sini Dharma benar-benar bimbang karena merasa takut kali ini dia berusaha mengabaikannya. Orang tua itu terus menahan kepala Dharma, dan tidak berselang lama ada seseorang yang berjalan dari depan menawarkan minum di dalam kendi. Karena sejak tadi Dharma memang sedang haus, dia menerima kendi itu. Tapi belum sampai ia menerima kendi itu, tangannya Dharma ditepis sama orang tua sambil berucap, "Jangan diterima, apalagi diminum." "Kenapa, Mbah? Saya kan haus pingin minum." "Kalau kamu minum air itu, kamu akan tinggal di sini selamanya. Nanti aku beri minum kalau sudah sampai di rumah," jawab orang tua itu. Mendengar itu, Dharma tidak jadi menerima kendi pemberian orang. Akhirnya mereka terus berjalan dan mengabaikannya. Semakin jauh berjalan, suara yang memanggil namanya semakin terdengar jelas dari belakang. Tapi orang tua ini tetap tidak memperbolehkan Dharma menoleh ke belakang dengan alasan yang sama. Sampai di sini Dharma menaruh curiga terhadap orang ini. "Jangan-jangan orang tua ini ingin mencelakakan aku," ucapnya dalam hati. Karena tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa pasrah lalu membaca ayat suci Al-Quran yang ia bisa baca ya. Mendengar Dharma membaca ayat suci Al-Quran, orang itu berucap, "Gak apa-apa, baca aja terus doa yang kamu baca. Aku juga baca kok." Mendengar hal itu Dharma kaget. "Berarti nggak ada gunanya dong aku baca ayat suci di sini," ucapnya dalam hati. Di sela-sela suara Safety yang masih terus memanggilnya, sayup-sayup terdengar suara adzan. Orang tua ini memberhentikan langkahnya hingga suara adzan selesai. Setelah itu ia mengajak Dharma untuk berjalan kembali. Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup gersang. Di depan terlihat sebuah bukit yang cukup tinggi. Orang tua itu menggandeng Dharma berjalan menaiki bukit itu, dan anehnya, jalan yang dilewati ini sangat penanjak. Tapi Dharma tidak merasakan lelah sama sekali. Kedua kakinya terasa ringan seperti tidak sedang menapak di tanah. Cukup jauh menaiki bukit terlihat ada dua buah telaga yang airnya sangat jernih dan berwarna kebiru-biruan. Di sebelah kiri dan kanan, melihat air itu Dharma berkata, "Mbah, ini di mana ya, Mbah? Kok ada air sejernih ini?" "Ya, ini tempatku. Air di telaga itu adalah air suci," jawabnya. Mereka melewati telaga itu.
Karena sejak tadi merasa haus, Dharma minta izin untuk minum di air telaga itu. "Mbah, mohon izin. Saya sangat haus, saya mau minum," ucap Dharma. "Nanti saja. Nanti akan aku ambilkan air dari telaga itu." Setelah melewati telaga tersebut, di ujung bukit Dharma melihat ada sebuah istana yang sangat megah. Seluruh bangunannya berwarna putih dan dilapisi cahaya. Orang itu menggandeng Dharma menuju ke istana itu. Sesampainya di depan pintu gerbang istana, Dharma bertanya, "Ini tempat apa, Mbah? Besar sekali." "Ini rumahku. Aku tinggal di sini." Dharma benar-benar takjub melihat istana sebesar dan semegah ini. Lalu orang tua itu pun kembali berucap, "Setelah ini kamu juga akan tinggal di sini dan semua masalahmu akan selesai." Mendengar hal itu, Dharma berpikir, kalau aku tinggal di sini berarti aku nggak bisa ketemu sama ibu dan adik-adikku dong. Dia bertanya, "Tapi Mbah, kalau saya tinggal di sini apa boleh saya ajak ibu dan adik-adik saya?" "Tidak, kamu akan mulai hidup baru di sini," jawabnya. "Kalau gitu, apa saya masih bisa bertemu dengan mereka, Mbah?" tanyanya. "Bisa, tapi hanya bertemu, tidak bisa berkomunikasi," jawabnya. Spontan Dharma berpikir, "Kalau gitu sama halnya aku sudah mati dong." Nah, di sini Dharma mulai membolak-balikkan otaknya. Bagaimana kalau tinggal di sini? Bagaimana nasibnya ibu dan adik-adikku? Gak berapa lama kemudian, ada dua wanita yang menghampiri mereka. Dua wanita itu mengenakan kemben dan berselendang merah. Sepertinya dua wanita ini adalah dayang. Dua wanita ini menunduk dan memberi salam kepada mereka berdua. Lalu orang tua ini minta tolong kepada dua dayang itu untuk membukakan pintu istana. Tapi mereka tidak bisa karena pintu ini terkunci, dan yang memegang kuncinya adalah orang tua itu. Kedua dayang ini berniat untuk mengambil kunci yang ada di dalam saku orang tua itu. Tapi dia tidak mengizinkan dengan alasan bukan muhrim. Suara safety terus-terusan terdengar memanggil nama Dharma dari belakang. Namun orang tua itu melepaskan tangannya dari pundak Dharma untuk mengambil kunci yang ada di sakunya. Nah, disinilah Dharma memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat adiknya di belakang. Dengan niatan dia ingin menarik adiknya untuk diajak tinggal di sini. Nah, pas dia sudah melihat ke belakang, bukan safety yang ia lihat, melainkan sebuah cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Dan anehnya, merasa silau dengan cahaya itu, Dharma tidak bisa memejamkan matanya. Dia hanya bisa menghalangi cahaya itu dengan kedua tangannya. Tidak berselang lama, cahaya itu meredup dan terlihat Safety sedang menangis sambil memanggil-manggil nama Dharma. Dan ada juga beberapa pendaki lain yang terlihat panik. Dharma segera bangun dari posisi tidurnya. Seluruh badannya dibasahi oleh keringat dan dia juga merasa sangat haus. Dia minta tolong pada Safety untuk mengambilkan air, kemudian diminumnya. Setelah minum beberapa teguk, "Mas, kamu gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa." "Emangnya mas kenapa?" tanya Dharma balik. "Kamu tadi kayak orang hipo, mas. Badanmu dingin, matamu melotot." Tenang aja, saya nggak apa-apa kok. Terima kasih ya mas-mas ini udah mau nolongin saya," jawab Dharma. Dharma menjelaskan pada beberapa pendaki yang ada di tendanya kalau dirinya tidak apa-apa. Lalu satu persatu pendaki yang ada di situ keluar dan kembali ke tendanya masing-masing. Setelah semuanya keluar, Dharma bertanya pada Safety, "Dek, emangnya aku tadi kenapa?" "Kamu tadi menggigil kedinginan, mas.
Matamu melotot kayak orang kesurupan." Mendengar penjelasan dari Safety, dia mengucapkan tasbih "Subhanallah" sambil mengingat-ingat kejadian barusan. Kejadian tadi terasa benar-benar nyata. Bahkan dia masih sangat ingat detail kejadiannya. "Kamu tadi kenapa, Mas? Aku khawatir loh," tanya Safety. Nggak apa-apa, Dek. Aku tadi cuma mimpi buruk kok," jawab Dharma menutupi ceritanya tadi. "Mimpi apa sih, Mas? Kok sampai melotot gitu?" tanya Safety. "Nggak apa-apa, udah nggak usah dibahas. Sekarang jam berapa?" "Jam setengah 11, Mas." Melihat kalau sekarang masih jam 11, dia kaget karena seingat Dharma, dia tadi beranjak tidur tepat jam 11, sedangkan kejadian yang dialaminya barusan itu lebih dari 15 menit. Karena tidak tahu apa yang sudah terjadi, Dharma menganggapnya ya mungkin itu hanya mimpi saja. Dia lekas keluar tenda dan membuat kopi. Setelah itu dia berkemas dan kembali turun. Perjalanan turun dimulai sekitar jam 12 siang. Sebelum beranjak turun, Dharma bersalaman dengan pendaki yang ada di situ. Berterima kasih karena sudah mau peduli. Beberapa kali para pendaki yang ada di situ menanyakan kondisi Dharma dan dia bilang nggak apa-apa. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos 4. Di situ Dharma mengajak Safety untuk berhenti karena dia mau melaksanakan sholat duhur. Dia menggelar matras dan pas selesai sholat ya, ada seekor burung jalak gading yang datang dan hinggap di ranting pohon depan bangunan pos. Tanpa berlama-lama, Dharma mengajak Safety untuk melanjutkan perjalanan saja. Dan burung jalak ini seperti mengikuti perjalanan mereka. Tapi yang aneh dengan burung ini, selama mengikuti itu burung ini gak terbang, melainkan jalan melompat-lompat di belakang mereka. Setiap mereka berhenti di pos, burung itu juga berhenti. Dan kalau mereka lanjut, burung itu juga ikut lanjut, lompat-lompat. Hingga sampai di pos 1, tiba-tiba burung itu sudah gak terlihat mengikuti lagi. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar pukul 5 sore. Sesampainya di situ, Dharma mencari temannya yang kemarin untuk pamit. Tapi sepertinya temannya sudah tidak ada di sini, tidak sedang berdinas lah. Akhirnya dia mengambil motor di parkiran, kemudian lanjut berkendara pulang dengan selamat. Selesai. Oke, itulah cerita dari Mas Vidi Muhammad ya. Jadi awalnya itu saya kira si orang tua ini orang baik ya. Ternyata ya semi-semi jahat. Kenapa saya ngomong semi-semi jahat? Karena dia nggak sepenuhnya jahat gitu. Jadi dia pingin, kalau yang saya tangkap, dia itu pingin Dharma menemaninya di istana itu tadi. Dengan ya nanti tetap dengan harapan masalah Dharma itu selesai. Berarti kan kalau masalah Dharma selesai, otomatis keluarganya ini tadi udah terpenuhi toh. Tapi Dharma tinggal di situ. Anggaplah sudah mati gitu. Jadi kayak apa ya? Dilema lah. Saya di sini tapi nggak bisa ketemu keluarga, tapi keluarga saya eh, hidupnya berkecukupan. Dan akhirnya Dharma mungkin sadar ya. Berarti kan saya mati kalau kayak gitu. Ibaratnya tumbal. Ya daripada kayak gini ya mending saya usaha sendiri. Mungkin yang ada di pikiran Dharma waktu itu seperti itu ya. Akhirnya dia bisa membebaskan diri dari orang tua itu dan ya udah selamat gitu. Jadi intinya teman-teman, banyak banget sih beberapa teman saya yang merasa merasa dirinya itu kayak dispesialkan sama penghuni gunung. Saya nggak ini ya, nggak nyindir-nyindir atau apa. Banyak beberapa teman saya yang seperti itu. Dia kayak entah
dia didatangi oleh mbah inilah, prabu inilah, atau apalah. Jadi kayak mereka itu diberkahi gitu kan, bisa melihat sesuatu. Kadang saya antara percaya nggak percaya mereka bilang seperti itu. Tapi ya ya udah, soalnya saya juga belum pernah melihat bukti mereka bisa membuktikan omongannya. Ya seperti itulah intinya ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.